Selamat datang di channel YouTube Bang RP. Berikut ini adalah video bagian kedua pembahasan soal matematika SPMB STIS tahun 2017. Selamat belajar. 5 logaritma 10 dikuadratkan dikurang 5 logaritma 2 dikuadratkan per 5 logaritma akar 20 sama dengan titik-titik. Baik, teori yang akan kita pakai untuk ini adalah pertama, A kuadrat dikurang B kuadrat itu dapat diubah menjadi A tambah B dikali A kurang B. Ini teori yang pertama. Teori yang kedua yang akan kita gunakan adalah A logaritma B ditambah A logaritma C itu menjadi A logaritma B kali C. Teori yang ketiga, A logaritma B dikurang A logaritma C itu sama dengan A logaritma B per C. Teori yang keempat, A logaritma B pangkat N sama dengan N dikali A logaritma B. Baik, pertama kita pakai teori yang pertama, yaitu pembilang ya. Itu menjadi, ini berarti ini kan jadi A, ini B ya, dikuadratkan. Berarti menjadi A tambah B kali A kurang B. A-nya 5 logaritma 10 ditambah B-nya 5 logaritma 2 dikali 5 logaritma 10 dikurang 5 logaritma 2 per 5 logaritma akar 20. 20 itu akar 20 itu berarti 20 pangkat setengah ya. Selanjutnya yang ini kita pakai teori kedua. Ini teori yang ketiga. Oke. Lalu yang bawah nanti teori yang keempat. Oke, menjadi ini tambah ya. 5 logaritma 10 tambah 5 logaritma 2 dikalikan menjadi 5 logaritma 20 dikali 5 logaritma 10 dikurang 5 logaritma 2 berarti menjadi 5 logaritma 10 dibagi 2 ya, berarti jadi 5 logaritma 5 per, nah ini pakai teori yang keempat, setengahnya ke depan ya, setengah dikali 5 logaritma 20. Nah ini kita bagikan, lalu 5 logaritma 5 itu hasilnya 1. Jadi 1 dibagi setengah itu adalah 2. Opsinya C. Mudah kan? Jika penyelesaian dari persamaan 2 dipangkatkan dengan X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 11 sama dengan 32 pangkatkan dengan 2X tambah 1 adalah A dan B. Maka A tambah B sama dengan titik-titik. Baik, teori yang kita pakai. Oke, untuk ini yang pertama yaitu A pangkat M dipangkatkan dengan N menjadi A pangkat M kali N. Yang kedua, jika A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, maka Fx sama dengan Gx. Oke, dalam hal ini A lebih besar dari 0. Ketiga teorinya yaitu jika AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, akar-akarnya X1 dan X2, maka X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per
A. Baik, kita jawab. Ini tetap, yaitu 2 pangkat X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 11 sama dengan, nah 32 ini adalah 2 pangkat 5. Pangkatkan dengan 2X tambah 1. Ini tetap 2 pangkat X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 11 sama dengan, nah ini kita pakai teori pertama ya, pangkatnya dikalikan menjadi 2 pangkat 10X ditambah 5. Selanjutnya kita pakai teori yang kedua. Ini 2 sama ya, 2 berarti X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 11 sama dengan 10X ditambah 5. Kita susun, perolehlah X kuadrat. Ini 5X, ini pindah ruas dikurang 10X berarti jadi kurang 5X. Lalu ini 11, ini pindah ruas kurang 5 jadi positif 6 sama dengan 0. Ini akar-akarnya atau penyelesaiannya adalah A dan B ya, A dan B kapital. Berarti yang ditanya jumlahnya A tambah B. Berarti pakai teori yang ketiga ya, jumlahnya X1 tambah X2 sama dengan negatif B. B-nya di sini negatif 5 per A, yaitu koefisien X kuadrat di sini yaitu 1. Jadi hasilnya 5. Opsinya adalah D. Mudah kan? Jika diketahui A logaritma 81 kurang 2 dikali A logaritma 27 ditambah A logaritma 27 ditambah A logaritma 243 sama dengan 6, maka nilai A adalah titik-titik. Baik, teorinya yang akan kita pakai yang pertama, N dikali A logaritma B itu dapat ditulis menjadi A logaritma B pangkat N. Teori yang kedua, A logaritma B dikurang A logaritma C itu menjadi A logaritma B per C. Teori yang ketiga, A logaritma B ditambah A logaritma C itu menjadi A logaritma B dikali C. Keempat, jika A logaritma B sama dengan C, maka A pangkat C sama dengan B. Itu teorinya ada 4 ya. Baik, kita selesaikan ini menjadi A logaritma 81 tetap ya, kurang, nah ini kita pakailah teori yang pertama menjadi A logaritma 27 pangkat 2 jadinya ya, ditambah A logaritma 27 ditambah A logaritma 243 sama dengan 6. Oke, nah ini basisnya kan sama ya, A. Makanya Bang RP tidak selesaikan tadi yang ini ya. Maka ini kita selesaikan sekaligus karena basisnya sama, pakailah teori kedua dan ketiga. Oke, berarti jadi A logaritma 81. Nah ini kurang ya, kurang berarti menjadi per 27 pangkat 2. Nah ini tambah, itu jadi kali, ini 27. Nah ini tambah berarti jadi kali juga, kali 243 sama dengan 6. Berarti A logaritma 81 itu 3 pangkat 4 kali 27
dengan 27 nya ini kita bagikan ya, tinggal 27. Berarti 27 dengan 243 kita bagikan ya, atau biarkan aja ya, 243 itu 3 pangkat 5 per 27 itu 3 pangkat 3 sama dengan 6. Jadi A logaritma 3, nah ini pangkatnya 4 tambah 5, 9 dikurang 3, berarti 3 pangkat 6 sama dengan di sini 6. Jadi pakai teori yang keempat, maka diperoleh A pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 6. Nah ini pangkatnya sudah sama, kita coret saja, berarti jadi A sama dengan 3. Opsinya adalah B. Mudah kan? Bilangan bulat terdekat yang tidak lebih besar dari nilai pecahan berikut adalah titik-titik. Nah, oke, ini pecahan yang dimaksud. Ini dengan logika berarti 1 per 1/72 ditambah 1/72 ditambah 1/72 ditambah 1/72 ditambah 1/72 ditambah 1/72 ya, lebih kecil dari 1/1/72 ditambah 1/73 ditambah 1/74 ditambah 1/75 ditambah 1/76 ditambah 1/77. Ini lebih kecil dari, nah ini tadi 72 kita pakai, ini 77 ya, berarti lebih kecil dari 1/1/77 ditambah 1/77 ditambah 1/77 ditambah 1/77 ditambah 1/77 ditambah 1/77. Oke, nah ini adalah jadi 1/72/6 ya, 6/72, berarti jadi 72/6, lebih kecil dari ini, sama saja ya, biar cepat, sama dengan atas. Lalu ini menjadi 6/77, 1/6/77 itu menjadi 77/6. Oke, berarti 1/72 ditambah 1/73 ditambah 1/74 ditambah 1/75 ditambah 1/76 ditambah 1/77. Ini diantara ya, 72 bagi 6 12, 77 bagi 6 itu 12, ya, kita bagikan 77 bagi 6 itu 1, 6, 1, 7, 2, 12, 5, 50, 8, oke, 12,83. Itulah bilangan bulatnya. Apa? Jadi disebutkan bilangan itu tidak lebih besar dari pecahan ini. Oke, bilangan bulat yang tidak lebih besar dari sini tentu adalah 12. Jadi sama dengan 12 lah jawabnya. Opsinya adalah B. Mudah kan? Nilai X yang memenuhi persamaan akar pangkat 3 dari 4 dipangkatkan dengan X sama dengan 2 pangkatkan dengan X pangkat 2 dikali akar pangkat 3 dari 2
dipangkatkan dengan negatif 8 adalah titik-titik. Baik, ini bilangan pokoknya ini 2. Ini 2. Nah, di sini 4 kita ubah, berarti 4 itu menjadi 2 pangkat 2 ya. Jadi 4 itu 2 pangkat 2. Ini akar berarti per ya. 3. Lalu dipangkatkan dengan X sama dengan 2 pangkat X kuadrat dikali ini 2 pangkatnya ini negatif 8. Nah, ini akar 3 tadi, akar pangkat 3 berarti per 3. Oke, lalu untuk ini pangkatnya kita kalikan, berarti 2 pangkat 2 per 3x sama dengan, nah untuk ini pangkatnya dijumlahkan ya, x kuadrat dengan ini dijumlahkan, di 2 pangkat x kuadrat dijumlahkan dikurang 8 per 3. Nah, ini kan 2 sudah sama bilang pokoknya, berarti 2 per 3x sama dengan x kuadrat dikurang 8 per 3. Kita kali 3 kedua ruas menjadi 2x sama dengan 3x kuadrat kurang 8. Lalu kita susun pindah ruas ini, di 3x kuadrat dikurang 2x kurang 8 sama dengan 0. Kita faktorkan, berarti menjadi 3x dikali x sama dengan 0. Ini 8 berarti 42 ya. Di sini 4, ini 2. Lalu di sini negatif, sini positif. Jadi dari sini 3x tambah 4 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 4 per 3. Dari sini x kurang 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Jadi kita perhatikan opsinya yang ada adalah ini ya, negatif 4 per 3, yaitu D. Mudah kan? Diketahui perbandingan jumlah penduduk perempuan laki-laki di desa A, desa B masing-masing 6:5 dan 4:3. Berarti kita buat desa A, desa B. Perbandingan perempuan dan laki-laki ya. P banding L sama dengan 6:5 ini ya. Nah, desa B perempuan banding laki-laki sama dengan 4:3. Nah, jika diketahui jumlah penduduk laki-laki di desa A 100 jiwa. Desa A laki-laki kita pakai L besar karena tidak perbandingan ya, 100 jiwa atau 100 orang. Kemudian jumlah penduduk perempuan di desa B 80 jiwa perempuan ya. B sama dengan 80. Nah, ini kita selesaikan per desa ya. Maka dari sini perempuannya desa A, B sama dengan ya, perbandingannya kan P banding L 6:5. Berarti P nya 6 per L nya 5 dikalikan dengan L 100. Jadi kita bagikan nih 20, berarti perempuan di desa A 120 jiwa. Kemudian desa B, P banding L 4:3 ya. Ini P yang diketahui 80, ditanya L, berarti L sama dengan, nah L nya 3. Di 3 per ini 4 dikali yang diketahui 80. Kita bagikan ini 20, berarti L nya di desa B adalah 60. Baik, yang ditanya jumlah seluruhnya. Nah, desa A ditambah desa B. Desa A laki-lakinya 100. Nih, perempuannya 120. Dijumlahkan berarti 220.
ditambah desa B perempuannya 80, laki-lakinya 60, jumlahkan 140. Maka hasilnya adalah 360 jiwa. Opsinya D. Mudah kan? Akar dari 3 dikurang akar 5 ditambah akar dari 3 ditambah akar 5 sama dengan titik-titik. Baik, teori yang akan kita pakai adalah pertama, P tambah Q dikuadratkan, itu adalah P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah 2P kali Q. Kedua, perkalian sekawan A tambah B dikali A kurang B sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Oke, baik. Nah, ini kita misalkan hasilnya M. Lalu kita kuadratkan ya. Kita kuadratkan sini. Berarti akar 3 dikurang akar 5 ditambah akar dari 3 ditambah akar 5 dikuadratkan. Jadi sama dengan M kuadrat. Nah, pakai teori yang pertama ya. Berarti menjadi P kuadrat. Nah, ini dikuadratkan. Yaitu 3 akarnya jadi hilang ya. 3 kurang akar 5 jadinya. Ditambah Q kuadrat. Q kuadrat berarti ini dikuadratkan menjadi 3 ditambah akar 5. Ditambah 2 kali. Ini kita kalikan menjadi akar 3 kurang akar 5 dikali 3 ditambah akar 5 sama dengan M kuadrat. Nah, ini negatif akar 5, ini positif akar 5, kita coret ya, cancel. Lalu 3 tambah 3 itu 6. 6 ditambah 2 akar. Nah, ini pakailah teori yang kedua, yaitu perkalian sekawan ya. Jadi yang dikalikan ini dengan ini 9, hasilnya kurang 5 ya, sama dengan M kuadrat. Nah, ini 6 ditambah 2 kali, nah 9 kurang 5, 4 diakarkan 2 sama dengan M kuadrat. Berarti M kuadrat sama dengan 6 tambah 4 10. Yang ditanyakan M, berarti M sama dengan akar 10. Jadi jawabnya akar 10. Opsinya B. Mudah kan? Jika matriks P sama dengan matriks berorder 2 kali 2, yaitu negatif 1, 0, 0, negatif 1. Dan matriks I, yaitu matriks identitas 2 kali 2, 1, 0, 0, 1. Maka negatif matriks P pangkat 4 ditambah 2 dikali matriks P di pangkat 3 dikurang 3 dikali matriks P pangkat 2 ditambah 4 dikali matriks I sama dengan titik-titik. Nah, berarti dari sini P ini dapat ditulis menjadi P sama dengan negatif 1 kali 1, 0, 0, 1. Berarti P sama dengan, nah ini kan I sama dengan ini, berarti negatif I. Oke, kita jawab ya. Oke, ini negatif, kita jawab ini ya. Jadi negatif P itu negatif I pangkat 4. Oke, ditambah 2 kali P itu tadi negatif I pangkat 3 dikurang 3 dikali P negatif I pangkat 2 ditambah
4i. Nah, ingat matriks identitas yaitu I pangkat berapapun ya hasilnya tetap I. Oke. Nah, ini kan pangkatnya 4 genap, maka ini negatif I jadi positif. Ini jadi negatif I. Oke. Tambah ini negatif I pangkat 3 tetap I ya. Jadi negatif kali 2, jadi negatif 2i. Lalu ini negatifnya jadi positif, berarti kurang 3i ya, ditambah 4i sama dengan, nah ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, berarti negatif 6 ditambah 4 jadi negatif 2i. Itulah hasilnya, negatif 2i kan tidak ada, nanti kita kembalikan ya, nanti 2 kali negatif i kan begitu. Nah, 2 kali negatif i itu adalah P, nanti 2 kali P, opsinya B. Mudah kan? Persegi ABCD memiliki sisi 1 desimeter dengan panjang AE sama dengan CF. Ini perseginya, jika luas segitiga DEF sama dengan 7/16 desimeter pangkat 2, maka panjang DE adalah titik-titik desimeter. Baik, ini tadi panjangnya 1, DC 1, misalkan AE itu X, berarti CF juga X ya. Nah, ini sama. Kemudian BE, karena AB 1 berarti BE 1 kurang X. BF 1 kurang X. Nah, ini sebut luas 1, luas 2, luas 3, luas 4. Nah, luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3 ditambah luas 4 itu sama dengan luas persegi, yaitu 1 kali 1, yaitu 1. L1, luas 1 berarti 1 dikali X bagi 2, berarti X per 2 ditambah luas 2, ini 1 kurang X dikali 1 kurang X dibagi 2, kita kalikan ya. Jadi 1 kurang X kali 1 kurang X yaitu 1 kurang 2X ditambah X kuadrat bagi 2 ditambah luas 3 yaitu X kali 1 bagi 2, itu X per 2 ditambah luas 4 yaitu DF 7/16 sama dengan 1. Nah, ini penyebutnya sudah sama 2, berarti kita jumlahkan ya, X kurang 2X tambah X habis ya 0, berarti tinggal X kuadrat ditambah 1 per 2 sama dengan 1 dikurang 7/16. Jadi X kuadrat ditambah 1 per 2 sama dengan ini 16 kurang 7 adalah 9/16. Lalu diperolehlah X kuadrat ditambah 1 sama dengan 2-nya kita kalikan kemari ya, ke 9 jadi 18/16, kita sederhanakan berarti 9/8. Terus kita satunya pindah ruas, X kuadrat sama dengan 9/8 dikurang 1, di X kuadrat sama dengan 9/8 kurang 1, 1/8. Maka X sama dengan diakarkan 1/2 akar 2 ya, akar 8 itu 2 akar 2. Baik, kita lanjut mencari panjang DE. Oke, di sini saja ya. Panjang DE ini kan siku-siku ya. DE itu berarti pakai Pitagoras akar AD kuadrat
ditambah AE kuadrat. Jadi sama dengan AD nya yaitu 1 dikuadratkan ditambah AE. AE nya tadi kan X, yaitu X nya ini 1/2 dikuadratkan, diperoleh akar dari 1 ditambah 1/8 sama dengan ini 8 tambah 1 9 ya, berarti akar 9/8, diperoleh akar 9 itu 3/8 itu diakarkan 2 akar 2, dirasionalkan kali akar 2 ya, kali akar 2 per akar 2 berarti 3/4 akar 2. Opsinya adalah C. Mudah kan? Diketahui ruang contoh S serta kejadian A, B, dan C berikut. Oke, ini S, A, B, C. Yang ditanya A komplemen gabung B, iris A komplemen, iris C komplemen. Berarti kita perlu cari A komplemen ya. Oke, dari sini A komplemen yaitu himpunan S dikurang A ya. Artinya himpunan S, tapi yang ada A-nya tidak perlu lagi ya. Berarti bis, kereta api, pesawat terbang tidak perlu dituliskan. Berarti yang kita tulis mobil, bisnya tidak, kereta api tidak, sepeda, kemudian perahu, pesawat terbang tidak karena ada di A, lalu sepeda motor. Inilah A komplemen. Kemudian C komplemen. Dari sini C komplemen yaitu berarti selain sepeda ya, himpunan S selain sepeda. Di mobil, bis, kereta api, terus sepeda, lalu sepeda tidak ya, ini sepeda motor aja ya, sepeda motor, kemudian perahu, pesawat terbang. Oke, nah kita cari yang pertama ini ya, A komplemen gabung B itu adalah A komplemen gabungkan dengan B, berarti A komplemennya dulu tuliskan ya, mobil, sepeda, perahu, sepeda motor, lalu B yaitu kereta api, mobil nggak usah lagi tulis ya, perahu juga tidak usah lagi karena sudah ditulis, ini tutup. Kemudian yang ini dalam kurungnya satu lagi, A komplemen iris C komplemen. Oke, A komplemen dengan C komplemen ini diiriskan. Nah, irisan itu cari aja anggota yang sama, itu yang kita tuliskan. Berarti mobil, kemudian mobil ya, sepeda tidak ada, sepeda motor ada ya, ini sepeda motor, terus perahu, oke,
itu aja ya, mobil, sepeda motor, ini lalu perahu. Oke, tutup. Lalu ini diiriskan kan gitu. Nih, oke, diiriskan. Nanti A komplement gabung B iris dengan A komplement iris C komplement adalah, oke, kita iriskan, yaitu yang sama ya, di mobil, kemudian sepeda motor, terakhir perahu. Kita perhatikan opsinya adalah C. Mudah kan?